Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala Allah ta'ala aidan kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Wa qala Allah ta'ala aidan anishkur li wa liwalidayk. Wa qala Allah ta'ala aidan fadhkuruni azkurukum washkuruli wa la takfurun. Wa qala Allah ta'ala aidan la in syakartum la azidannakum. Shadaqallahu adzim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya akan bahas kajian Al-Hikam yang akan menguraikan tentang Babu Bayani Syukri, yang menjelaskan tentang syukur. Para hadirin rahimakumullah, sebelumnya kita definisikan dulu apa itu syukur. Syukur itu kalau secara bahasa kita berterima kasih ya atas apa yang diperoleh dari ya seseorang ataupun yang lain yang memberikan anugerah kepada kita. Secara istilah syukur itu sorpuniam lima khuliqoli ajlih, artinya mengelola nikmat sesuai dengan peruntukan yang memberikannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk bersyukur. Nah, kemudian apa yang disyukuri? Yang disyukuri adalah nikmat. Nah, sebelumnya saya sampaikan nikmat itu adalah kullu ma tuhmadu akibatuhu. Nikmat itu artinya sesuatu yang berdampak positif kepada kita baik dunia maupun akhirat kita. Nah, para ulama mengacu kepada firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Kalau engkau akan menghitung nikmat Allah, pasti engkau tidak akan bisa menghitungnya saking banyaknya. Namun nikmat yang itu banyak diklasifikasikan. Yang pertama ada nikmat dunyawiyah, nikmat yang terasa di dunia. Yang kedua ada nikmatul ukhrawiyah, nikmat yang terasa di akhirat. Artinya dampak positifnya kita rasakan di dunia, dan ukhrawiyah adalah dampak positifnya dirasakan di akhirat nanti. Nah, kemudian nikmat yang dunyawiyah ini pun ada dua. Satu ada nikmat wahbiyah, yang kedua ada nikmat kasbiyah. Nikmat wahbiyah adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya termasuk kita tanpa harus kita minta. Jadi itu Allah berikan dengan tanpa susah payah. Nah, ini pun ada dua. Satu ada nikmat ruhaniyah, yang kedua nikmat jusmaniyah. Nah, apa nikmat jusmaniyah itu? Ketika kita diciptakan oleh Allah dari setetes air hina, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian subal daging, pakasonal idhoma lahma, kemudian daging itu membungkus tulang,
dan akhirnya menjadi jabang bayi, kemudian keluar menjadi anak kecil, terus ya sampai sekarang kita ini ya, itu nikmat tersebut tidak diminta tapi Allah berikan kepada kita. Ya. Nah ini nikmat wahbiyah yang sifatnya jusmaniyah, fisik. Nah, namun Allah tidak hanya memberikan nikmat wahbiyah sekedar dengan fisiknya saja, atau yang dikatakan hardware-nya saja. Allah juga memberikan nikmat ruhaniyah, ya, software-nya. Apa software-nya itu? Ilmu. Ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibumu la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun. Lalu Allah berikan ilmu. Ya. Perlahan-lahan ya, ilmu itu diberikan setetes demi setetes. Ya. Ilmunya ada yang ilmu yang tidak harus dipelajari dulu, yang disebut dengan doruri. Jadi untuk mendeteksi rasa cukup ditempelkan langsung, oh ini ya manis, asin, ya. Kemudian lagi diberikan di samping ilmu lagi pendengaran, penglihatan dan lain sebagainya. Itu software kita. Akal nafsu itu software. Itu juga gratis Allah berikan kepada kita di dunia. Ya, sehingga kita menjadilah ahsanul khaliqin, sebaik-baiknya makhluk. Ya, di antara makhluk yang lain. Sangat serasi penempatan organ-organ tubuhnya. Hidung di depan, tidak di atas kepala. Lubangnya ke bawah, ya. Mata di depan, telinga di kiri. Nggak terbalik, nggak kebayang lah kalau terbalik itu ya. Mata di samping, hidung di depan, di mana? Telinga di depan. Masya Allah, ahsanul khaliqin. Ya. Nah kemudian ada nikmat kasbiyah, nikmat yang harus kita usahakan, harus kita cari. Ada yang sifatnya yang dicari itu materi, ada yang dicari itu imateri. Nah yang materi itu ya kita tahulah yang harus diusahakan dengan cara kita bekerja sehingga kita dapat uang, dan uang itu kita berikan makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Itu kasbi, diusahakan. Tanpa kita usaha tidak akan bisa datang biasanya. Tapi kadang-kadang juga ada yang tidak diusahakan, yang disebut dengan rizki min haitsu la yahtasib, tidak diperhitungkan, diperkirakan sebelumnya. Nah kemudian ada juga imateri, ya, diusahakan tapi bukan berbentuk imateri. Apa itu? Ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan yang sifatnya umum ataupun yang sifatnya agama. Nah ilmu ini sama dengan materi tadi, tidak bisa datang dengan sendirinya, harus dicari. Ya, itu kalau ilmu itu diperoleh tidak usah dicari, tidak akan ada orang bodoh, semuanya pinter. Ya, dicarinya juga tidak cukup hanya sebentar, harus lama, bertahun-tahun. Ya, gitu. Ini yang sifatnya imateri dari kasbiyah. Kita dapat merasakannya nikmat-nikmat tersebut di dunia. Ada nikmat ukhrawiyah, nikmat yang terasa di akhirat, tidak terasa sekarang, tapi nanti. Nah, diantaranya apa? Pengampunan dosa. Kita mohon ampunan kepada Allah, ya, dengan berbagai macam cara. Baik itu dengan istighfar yang pendek, yang panjang, sampai sayyidul istighfar. Kemudian juga kita jalani fasilitas untuk bisa mendapatkan ampunan dosa. Ya contohlah sholat berjamaah ini. Ya, kita berangkat dari rumah ke sini kan kata Nabi sebagai setiap langkah itu penghapus dosa, peninggi derajat. Kemudian sholat wudhunya, kemudian juga sholat
5 waktunya, kemudian zikirnya dan sebagainya kita tempuh, nggak terasa Pak sekarang. Jadi jangan bertanya seperti apa sih rasanya diampuni dosa oleh Allah. Tidak akan kita ketahui seperti apa Allah mengampuni dosa kita. Ya, paling Allah ya memberikan indikasi-indikasinya bahwa dosanya itu sudah diampuni. Indikasinya ya ada, diantaranya ya semakin menunduk, ya semakin semangat untuk beribadah, semakin menjauhi dosa-dosa, ya jangankan melaksanakan keinginan pun sudah tidak ada, dikunci keinginan untuk berbuat maksiat, ya itu salah satu indikasinya saja. Tapi untuk merasakannya bahwa diampuni atau tidak bukan sekarang, nanti. Begitu kan ibadah kita, ya jangan meminta kepada Allah ibadah apa sih balasan Allah diberikan kepadaku dengan sholat 5 waktu, dengan duha dan sebagainya. Bukan tempatnya di sini. Kenikmatan itu tidak akan terasa di dunia, akan terasa nanti di akhirat. Ya, karena itu termasuk nikmatul ukhrawiyah, nikmat di akhirat nanti. Ya, pengampunan dosa kemudian dimasukkan ke dalam surga nanti. Nah, para hadirin rahimakumullah, dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah memberikan pasangan, yaitu dengan apa? Syukur. Puluhan, mungkin bisa ratusan ya, ayat yang berhubungan dengan perintah untuk bersyukur. Tadi saya bacakan surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang yang beriman, silahkan kalian makan dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Tapi ingat, washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah ya atas rizki yang telah kuberikan. In kuntum iyyahu ta'budun. Ini ujung ayat ini yang bikin kita ya agak sedikit mengerikan itu. Kalau engkau memang hanya kepada Allah menyembahnya. Itu kalimat itu gitu. Bersyukurilah, washkurulillah, bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah tadi. Kalau kalian benar-benar hanya menyembah kepada Allah. Kalau kalian benar-benar orang beriman. Jadi syukur itu dikaitkan dengan apa? Dengan iman. Ya. Jadi indikasinya orang yang beriman itu pandai bersyukur gitulah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Surat Saba ayat 15. Makanlah dari rezeki yang telah makanlah dari rezeki Tuhan kalian. Washkurulah, syukurilah ya rezeki Tuhan kalian. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, maka aku pun akan mengingat engkau. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufuri nikmatku. Kenapa? Karena la in syakartum la ajidannakum. Jika kalian bersyukur, akan aku tambah nikmat-nikmatmu. Sementara kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Itu konsekuensinya antara syukur dan tidak syukur kepada nikmat yang berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, kemudian diperkuat juga ada sabda Nabi, lihat takhida ahadukum lisanan zakiron wa qalban syakiron. Hendaklah salah seorang kalian menggunakan organ tubuhnya lisanan zakiron, lisan yang senantiasa menyebut nama Allah, kalimat thayyibah la ilaha illallah, atau ismu zat Allah 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 ya. Yang kedua wa qalban syakiron, dan hati yang senantiasa bersyukur. Kemudian lagi ada sabda Nabi, al imanu nisfani, iman itu terbagi dua. Satu nisfu sabrin ya, wa nisfu syukur. Yang pertama setengahnya, 50%-nya adalah sabar dan 50% adalah syukur. Para hadirin rahimakumullah, nah banyak sekali
firman-firman Allah, sabda-sabda Nabi yang memerintahkan kita untuk bersyukur. Kemudian para ulama pun tidak ketinggalan ya, membuat statement-statement yang berhubungan dengan pentingnya kita bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Di antaranya Al-Alama Syekh Abdullah Al-Haddad mengatakan, wa alaika bisyukri ala man amlahu bihi alaik. Hendaklah kalian bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Seorang tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad juga mengatakan, alaikum bi muwadatil syukr ala ni'am faqalla ni'matan jallat min qaumin fa'adat ilaihim. Ya, hendaklah kalian senantiasa bersyukur. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian ya, tadi saya sampaikan bagaimana caranya kita bersyukur. Para ulama telah memberikan satu analisa bahwasanya asyukru itu intinya adalah sorpun ni'am lima khuliqali ajlih. Syukur itu mengelola nikmat sesuai dengan apa yang diperuntukannya. Ya, sebagai contoh lah, sekarang ya kita berpakaian, baju di mana digunakannya, ya celana di mana digunakannya, peci di mana diposisikannya. Jadi memposisikan ya sesuai dengan fungsinya itu baru menurut istilah disebut syukur. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ini memberikan nikmat kepada kita. Nah, nikmat itu disyukuri, apa yang disyukuri dari nikmat tersebut? Ya, apa maunya Allah dari nikmat tersebut? Ya, apa maunya Allah dari kita terhadap nikmat tersebut? Para hadirin rahimakumullah. Ya. Nah, nikmat tersebut disyukuri dengan mengelola nikmat itu sesuai dengan peruntukan keinginan Allah. Keinginan Allah apa dari kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau boleh katakan syukur itu adalah ibadah. Syukur itu ibadah. Kalau ditanya mahwas syukur, kalau ditanya apa itu syukur? Asyukru huwal ibadah. Syukur itu adalah ibadah. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, karena intinya syukur itu, makanya itu wa ghayatus syukri antuti Allah bikulli nikmatin an'ama biha 'alaika fa in lam tuti'hu faqad tarakta syukra 'alaiha wa in asaita biha faqad waqa'ta bil kufri. Puncaknya syukur itu adalah antuti Allah, engkau taat kepada Allah bikulli nikmatin an'ama biha, dengan setiap nikmat yang diberikan kepadamu, fa in lam tuti'hu faqad tarakta syukra 'alaiha. Apabila engkau tidak taat kepada Allah, sungguh engkau telah meninggalkan syukur. Wa in asaita biha faqad waqa'ta bil kufri. Apabila engkau maksiat, maka engkau sudah berada pada posisi kufur nikmat. Ya. Terus gimana? Wa indahu tutabaddalu ni'amu bin niqam. Ini pernyataan dari para ulama. Dan ketika nikmat itu ketika tidak disyukuri, maka akan diganti an-ni'am bin niqam. Ya, an-ni'mah bin niqmah. Itu beda huruf tuh. Akan diganti an-ni'matu tubdalu bin nikmah. Apa nikmat tuh? Kesenangan. Nikmah lawannya yaitu malapetaka. Ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, kalaupun ada orang yang mengatakan saya tidak bersyukur tapi nikmatnya ditambah-tambah oleh Allah, hati-hati. Wa man baqiyat ali nikmatun ma isyan, barang siapa yang nikmatnya masih tetap ada padahal dia durhaka terus kepada Allah, itu adalah orang yang sedang diistidraj. Ya. Sedang diangkat, kemudian perlahan-lahan akan dijatuhkan oleh Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami angkat kemudian kami jatuhkan secara perlahan-lahan tanpa dia sadari. Al-A'raf ayat 182. Ada lagi surat Al-Imran, innama numli lahum liyajdadu isma. Ngeri ini Pak. Sesungguhnya kami tambah-tambahkan nikmat tapi tambah-tambahkan juga isman, dosa. Kami tambahkan nikmat, justru nikmat itu menjadi penambah dosa baginya. Ya. Jadi bukan tambah apa, bukan tambah menyenangkan di akhirat nanti. Malah justru nikmat itu menjadi tambah dosa. Ya. Akhirnya rahmatullah,
Mari kita ikuti. Sekarang karena syukur itu mengelola nikmat tersebut sesuai dengan peruntukannya, maka syukur itu ada 3 komponen. Untuk bisa kita mensyukuri nikmat tersebut, ada 3 komponen alat syukur. Yang pertama, syukrun bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua, wasyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Yang ketiga, wasyukrun bisa ilal jawarih, syukur dengan organ tubuh yang lain. Bagaimana syukur dengan qalbu, syukur dengan hati? Ayya'lama anan ni'am kullahu minallah. Syukur dengan hati itu setiap kita harus tahu bahwa seluruh nikmat ini datang dari Allah. Tadi saya gambarkan kan, ada jasmaninya, ada ruhaninya, ya. Bahkan apapun yang kita usahakan secara zahir kasat mata, kita pergi pagi, pulang sore, ya, baik bekerja di perusahaan, di perkantoran ASN, ataupun dengan berjualan, bisnis lain lah yang halal, kita tetap harus disyukuri apa yang kita peroleh itu dengan hati, bahwa ini adalah dari siapa? Dari Allah. Ya, dari Allah. Walaupun kita yang perginya, bekerjanya, tenaga kita curahkan untuk itu. Karena Allah dalam surat An-Nahl berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin paminallah." Tidak ada satupun nikmat yang kamu rasakan, paminallah, semua dari Allah. Hakikatnya dari Allah. Nah, kemudian yang kedua, termasuk syukur dengan lisan, ya, niatkan apa yang diberikan, niatkan dalam hati bahwa nikmat yang diberikan ini akan kugunakan untuk taat. Ya. Nah, ketika kita berniat dengan nikmat yang diberikan tersebut untuk taat, itu sudah syukur dengan hati. Jadi jangan ada terlintas di hati kita menggunakan nikmat untuk maksiat. Ya, untuk beli ini nih, misalnya arak, untuk main perempuan lah, untuk bisnis renten, riba, ya, dan sebagainya. Itu sudah kufur nikmat dengan hati kalau digunakan untuk maksiat. Ya, hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, asyukrul lisan, syukur dengan lisan. Bagaimana syukur dengan lisan? As-sana'u 'alallah wa kasratul hamdi. Perbanyaklah memuji kepada Allah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan termasuk syukur dengan lisan adalah at-tahaddus bin ni'am. Mengumbar-ngumbar nikmat Allah dengan lisan. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Maka akan nikmat Tuhanmu fahadis, sering kau ceritakan. Kalau sekarang itu apa? Viralkan tuh nikmat Allah tersebut. Ya, misalnya, ya, itu kita kebeli kendaraan, boleh Pak, viralkan. Alhamdulillah, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hari ini Allah berikan nikmat kepadaku berupa kendaraan baru. Itu termasuk syukur dengan apa? Dengan lisan, tahadus bin nikmat itu. Kan wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Ya, ceritakan, viralkan itu. Kalau sekarang itu. Ya, karena banyak tuh alatnya, medsosnya. Viralkan nikmat Allah itu. Supaya orang tahu, oh ternyata Allah benar ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Diberikan ini. Bukan ria Pak. Kalau ria urusan ibadah. Ya, nggak apa-apa. Ya, kita perlihatkan perdengarkan kepada orang lain dengan lisan kita, itu termasuk tahadus bin nikmah. Ada orang, gimana keadaan sehat? Alhamdulillah, Allah sehatkan badan saya. Hari ini saya sehatkan. Mudah-mudahan esok, lusa, dan terus Allah berikan kesehatan tersebut. Ya, itu bagian tahadus bin nikmah. Waduh, baru lagi nih kendaraannya. Alhamdulillah, Allah berikan nikmat kepada saya. Dengan mudah, ya. Nah, ceritakan saja nikmat. Dan ada juga tahadus bin nikmat itu bukan dengan lisan tapi dengan penampilan.
Itu ta'adus binikmat juga, Pak. Ya, nggak apa-apa kita punya mobil mewah. Kita perlihatkan, waduh itu mobil mewah. Ya Allah Maha Pengasih penyayang sama dia. Perlihatkan. Ketika kita niatnya untuk ta'adus binikmat, tidak akan menjadi apa? Menjadi pamer glamor dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu, saya kalau melihat wa amma binikmati rabbika apa hadis, saya usahakan hati selalu husnudzon kepada orang yang mewah. Ya, apalagi pada kiai-kiai, punten-punten ya. Kalau saya kan bukan kiai, ulama-ulama, wah mobilnya Alphard dan sebagainya. Kiai itu memperlihatkan, nih saya bisa ilmu agama, Allah berikan nikmat, kan gitu. Itu bisa jadi ta'adus binikmah, ya. Jangan dinyinyirin gitu ya. Ta'adus binikmah, memperlihatkan nikmat Allah. Hadirin rahimakumullah. Seorang wali agung pun Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani bukan orang kere itu, orang kaya raya. Abu Hasan As-Sadili, pendiri Tarekat Sadiliyah, dia juga orang kaya raya. Ya. Gitu. Kenapa? Ya ingin tahadus. Perlihatkan kekayaannya. Ini loh nikmat yang Allah berikan kepadaku. Sekarang kan ada tuh di mana? Di Kiai Abdul Ghafur, pondok pesantren Sunan Derajat di Lamongan. Santrinya 12.000 Pak, digratiskan. Bayangin tuh Pak, kayaknya luar biasa itu. Itu bis atau truk-truk yang ada di Pantura itu rata-rata punya beliau. Kaya banget. Ya ta'adus binikmat. Ayo sini, Allah berikan kekayaan kepadaku. Ya, 12.000 santrinya gratiskan. Coba bayangin berapa per hari harus omset yang harus dikeluarkan. Bukan puluhan juta lagi mungkin ya. Bisa jadi 100 juta. Betul nggak per hari? Bisa jadi 100 juta itu. Manajemen keuangan yang harus diberikan. Ta'adus binikmah itu Pak. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Nah. Jadi kemudian yang berikutnya adalah as-syukru, ya, termasuk syukur dengan lisan, Pak. Kalau ada orang yang memberi kepada kita, ucapkan jazakallahu khairan katsir. Terima kasih, semoga Allah balas dengan balasan yang lebih. Itu syukur nikmat dengan lisan juga. Jadi jangan diam aja ketika ada orang yang memberi kepada kita. Kita ucapkan alhamdulillah, jazakallahu khairan katsir. Kenapa? Karena alhamdulillah hakikatnya dari Allah, melalui orang tersebut nikmat itu datang kepada kita. Nah, kita ucapkan alhamdulillah, jazakallahu khairan katsir. Ini penting. Karena ada sabda Nabi, man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Wa man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Ya, Nabi ajarkan kepada kita jazakallahu khairan katsira. Ya, atau barakallahu fi jazakallahu katsira wa barakallahu fi ma abqaita. Ya, jazakallahu khairan katsira, semoga Allah membalasmu dengan balasan yang banyak, wa barakallahu fi ma abqaita, dan semoga Allah berkahi apa yang kau sisakan. Itu juga syukur dengan lisan. Nah, yang terakhir hadirin rahimakumullah adalah syukur dengan organ tubuh kita, dengan anggota badan kita. Ya, bagaimana syukur dengan anggota badan kita? Kita gunakan untuk ibadah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, ini sering saya sampaikan ketika beliau, ya, kata Siti Aisyah tuh, annahu qoma hatta intapakhat qadamahu. Rasul itu sampai bengkak-bengkak kakinya akibat kebanyakan atau kelamaan sholat. Ya, sampai ditanya, ya Rasulullah, atap aluhada wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa kau sampai begini ya Rasulullah? Kaki bengkak-bengkak, padahal kan Allah sudah menjamin engkau, ya, gitu, dengan surga yang paling istimewa. Apa jawaban Nabi? Apalah akuna abdan syakura. Emang aku tidak pantas menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Artinya aku lakukan ini, Aisyah, ya, sholat, aku lakukan ini, yaitu sampai bengkak-bengkak.
dalam rangka apa? Mengabdi kepada Allah dan juga sebagai syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah intinya daripada syukur dengan anggota badan kita. Nah, hadirin rahimakumullah, oleh karena itulah jangan anggap sepele, ya. Itu ketika tangan kita saja, kata Al-Ghazali ini, ketika tangan kita salah menggunakan saja itu bisa jadi syukur, bisa jadi kufur. Contoh, ini beliau sampai meneliti sampai masalah tangan. Tangan kanan itu untuk apa? Untuk menerima, untuk memberi, untuk hal-hal yang positif. Sementara tangan kiri untuk hal yang negatif, tanda kutip, ya contohlah untuk kebersihan, cebok, gitu ya, buang ingus dan sebagainya. Itu tangan kiri kan, ya jangan gunakan tangan kanan. Nah kata beliau, kalau kita sekarang memberi menerima dengan tangan kiri, itu sudah kufur nikmat terhadap tangan, sudah kufur nikmat. Jangan dianggap sepele katanya, ya. Sehingga Nabi ketika ada seorang laki-laki makan dengan tangan kiri, ya, kul biyaminik kata Nabi, makanlah dengan tangan kanan. Laki-laki itu mengatakan mastatotui, dengan sombongnya dia mengatakan aku nggak bisa ya Rasulullah. Oh gitu ya, mastatota, maka engkau tidak akan mampu juga tanganmu digunakan. Ternyata kalau istilah sekarang kewalat, tangan kanannya nggak bisa mengangkat makanan, kaku. Nah itu hadirin rahimakumullah. Jadi tidak hanya saja mata tangan tidak digunakan maksiat, ya, terus selalu digunakan taat, dalam salah penggunaan saja itu sudah termasuk kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsekuensinya apa syukur itu? Syekh Athaillah Sakandari mengacu kepada firman Allah, la in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Beliau ungkapkan dalam satu kata-kata hikmah, man lam yaskurin ni'am faqad ta'arrada li jawaliha. Firman Allah itu dikemas oleh beliau menjadi satu statement, barang siapa yang tidak syukur kepada nikmat Allah, sungguh dia telah menawarkannya, mempersilahkannya, membiarkannya nikmat itu hilang. Ya. Wa man syakaraha faqad qayyada bi iqaliha. Barang siapa yang mensyukuri nikmat tersebut, maka dia seolah-olah seperti telah mengikat nikmat tersebut dengan sekuat-kuatnya. Jadi gini, nikmat itu seperti binatang yang kita buru. Kalau kita peroleh binatang yang kita buru, kita ikat dengan sekuat-kuatnya. Begitu juga ketika kita memperoleh nikmat, kita ikat nikmat itu. Dengan apa? Dengan syukur. Ketika kita tidak bersyukur, ya kita seolah-olah melepaskan binatang itu tanpa ikatan. Ya, tanpa ikatan dia akan lari kembali. Begitu juga dengan nikmat. Kesimpulannya, Al-Ghazali mengatakan syukur nikmat, mempertahankan nikmat, minimalnya mempertahankan nikmat. Nikmat itu tidak akan hilang, maksimalnya bertambah. Itu saja barangkali Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya sampaikan dari pernyataan Syekh Athaillah Sakandari tentang syukur nikmat sama dengan apa? Ya, sama dengan kita mempertahankan nikmat, tapi sementara ketika kita kufur nikmat, kita seolah-olah menghancurkan, membiarkan nikmat itu berlalu ataupun pergi dari kita. Mari kita sama-sama senantiasa ya bersyukur kepada nikmat Allah dengan sekemampuan kita. Sholat berjamaah 5 waktu ya tidak ketinggalan, tambah juga sunat-sunatnya ya dan lain sebagainya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, alhamdulillah, syukurillah. Begitu panjang lebar kalau kita menyampaikan ilmunya, kalau kita semua bermanfaat sehingga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya, dan jangan sampai kita kufur nikmat, baik syukur hati kita, lisan kita maupun anggota badan kita. Jazakumullah. Mungkin dari pemaparan tadi ada yang menanyakan ke Kiai, banyak apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Kiai, mohon bertanya Pak Kiai. Tadi dikatakan bahwa kita harus bersyukur dengan anggota tubuh kita. Kalau kita tidak sengaja atau tidak sadar kita melakukannya, contoh seperti dari lisan ya, kita sedang sakit kemudian kita minum obat, kemudian orang bertanya, oh tadi obat yang bagus ini gitu. Kita tidak sengaja itu, bahwa apa itu juga dikatakan kufur. Kemudian tangan, kadang-kadang kita nih selaku orang Islam ya tahu bahwa sunnahnya adalah kalau minum makan menggunakan tangan kanan. Ya. Tapi terkadang kita suka lupa minum tangan kiri. Begitu juga kita melangkah keluar dari rumah, tangan harusnya kaki kiri, kita kaki kanan, atau tidak lupa untuk membacakan doa gitu. Ini bagaimana Pak Kiai itu untuk misalnya kita meminta maaf ya kepada Allah bahwa kekeliruan-kekeliruan yang tadi kita lakukan itu tanpa kita sadari telah kita lakukan. Apa upaya kita supaya nanti di akhirat itu bahwa perbuatan-perbuatan tadi yang tidak kita sengaja atau yang kita sengaja tapi tidak kita sadari ini diampuni oleh Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena manusia itu ya al-insan mahal nisyan wal khoto. Manusia itu al khoto al insan, tempat lupa dan salah. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya menegur atau mungkin akan membuat satu perhitungan atas kebaikan dan keburukan seseorang itu karena ada unsur niatnya. Ada niat, ada kesengajaan. Ya, dan kita banyak hal-hal yang tidak disengaja itu tidak batal, tidak dosa. Ya contohlah makan di siang hari baru kita lupa, ya kan? Nah, kita lupa makan, kita lupa lah. Ya. Itu kan tidak batal ya, otomatis tidak dosa karena tidak ada unsur kesengajaan. Nah, begitu juga dengan nikmat yang Allah berikan, tangan kita tanpa sengaja kita menggunakan tangan kanan untuk tangan kiri untuk memberi ya atau menerima. Nah, segeralah ya. Dari itu kita ucapkan istighfar astagfirullahaladzim. Kenapa bukan menggunakan tangan kiri gitu ya? Tidak dengan tangan kanan gitu. Nah, selanjutnya itu selalu jadi apa? Diingat lagi, jangan sampai terulang kembali. Ya. Nah, itu jadi cara ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disengaja ya, sekalipun ya tidak dosa ya. Tapi sebagai adab kita bacakan istighfar astagfirullahaladzim ya, sekalipun tidak disengaja dan tidak berdosa. Apalagi kalau disengaja ya, tujuannya untuk melecehkan orang lain. Nah, ini tentunya akan apa? Akan dampaknya beda lagi dengan yang tidak disengaja. Maka cukup. Mungkin ada lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan syukur. Tadi Ustadz sampaikan tangan kanan itu untuk hal-hal yang baik, artinya positif, tangan kiri untuk hal-hal yang tidak positif gitu. Ya. Ini kalau orang kidal itu prinsipnya, orang kidal itu secara fungsi kan kekuatan itu di tangan kanan. Di tangan kiri, maaf. Kekuatan itu di tangan kiri, bukan di tangan kanan. Sementara andai kata itu pun dilatih, katakan umpamanya kita nulis itu kan umumnya juga dengan tangan kiri. Ya. Padahal dilatih pun dengan tangan kanan, Ya. mungkin itu masih bisa. Makan juga gitu, itu dengan tangan kiri. Padahal kalau dilatih dengan tangan pun itu juga bisa. Itu gimana? Apakah ini termasuk
rasa syukur bagi mereka yang menyandang seperti itu, atau mungkin apa ya Ustadz, saya bukan berarti itu tidak mensyukuri, tidak, cuman andai kata dilatih pun, kalau umpamanya badminton memang kekuatan di tangan kiri, tangan kanan tidak lebih kuat. Tinju mungkin kekuatan di tangan kiri, tidak pada tangan kanan. Tapi makan gitu katanya. Makan itu kan bisa dilatih. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal-hal yang sifatnya tidak tahu supaya tahu, kemudian dilatih, terus diberikan satu hal yang dimaklumi gitu ya. Contohlah, orang ketika membaca Al-Fatihah, dia tidak mampu baca Al-Fatihah, baca surat yang lain 7 ayat, tidak mampu juga baca zikir, baca tidak mampu juga yang lainnya, ya, tidak mampu, udah diemlah seukuran baca Fatihah. Jadi tahapan-tahapan beban dari aturan syara itu dengan begini ketika tidak mampu, dan apalagi ketidakmampuannya sudah alami, sudah dilatih, nggak bisa, ya udah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, saya mampunya segini, ya, sudah dicoba berbagai macam cara, tetap aja kidal, karena Allah memberikan anugerahnya dengan tangan kiri, kekuatannya, ya kan, badminton ya ada dengan tangan kiri, banyak ya yang nulis dengan tangan kiri, cebok, tapi ketika makan juga dia ada yang bisa memang dengan tangan kanan, ada tetap dengan tangan kiri. Ya kita tidak bisa mencela, dan orang itu tidak termasuk kufur nikmat, karena memang kalau kita diklaim itu, ya bagaimana, saya cuma kemampuannya di sini, nggak bisa dilatih, nggak bisa, ya. Nah itu jadi di samping ya banyak aturan-aturan syara itu yang ketika dibebankan kepada hambanya, Allah memberikan keringan sampai dengan tahap yang paling akhir mampunya segitu, ya udah, ya contohlah sholat lah ya Pak ya. Nah, sholat aja sampai akhirnya sholat di dalam hati, dan Allah mengampuni sekalipun orang diberikan dengan sholat dengan hati. Itu barangkali.